Selamat datang di Angular Talks, podcast mini yang membawa obrolan seru dari dunia mahasiswa informasi. Saya Daniel, host kalian hari ini. Dan seperti yang sudah kalian tahu, di podcast ini kita bakal ngobrol-ngobrol santai bareng dengan mahasiswa informasi dari kelompok Angular. Dan kita akan bahas topik yang akhir-akhir ini sering dibahas, mengenai kesehatan mental. Dan hari ini aku akan membahas topik yang seru ini bersama bareng teman-teman Angular. Oke, untuk biar makin asik, kita mulai dengan perkenalan dulu yuk. Silahkan Raffi untuk memperkenalkan diri dulu. Baik, halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Raffi Satya Wenahyu dengan NPM 3 digit terakhir 130. Halo Kak Raffi. Oke, Kak Raffi, aku pengen nanya nih, dari mana asalmu dan satu kata buat menggambarkan gimana caramu menjaga kesehatan mental. Saya dari tadi, Kak. Dari tadi, ya, dari tadi, ya. Canda. Oke. Kalau satu kata untuk gimana ya? Menurut saya sih distraksi ya. Itu menurut saya yang paling efektif untuk menangkal atau meningkatkan kesehatan mental kita. Kalau menurut Devan, menurutmu gimana? Halo, namaku Devan. Aku berasal di Surabaya dengan nomor NPM terakhir itu 200. Nah, kalau dari aku sendiri sih untuk menjaga kesehatan mental itu, kalau dari aku tidur ya, karena tidur itu seperti kita terbebas atau kabur dari realita yang kadang tuh berat. Nah, tidur itu jadi teman yang cocok. Terus kadang itu kalau lagi stres itu makan sambil nonton Winda Basudara. Nah, itu masuk banget itu vibes-nya. Sama juga kalau aku sih baca manhwa ya, baca komik nih. Kita kebetulan punya hobi yang sama ya Mas Devan ya. Ya. Untuk menjaga tetap kesehatan mental kita. Oke. Jadi sebagai mahasiswa informasi pasti kalian tahu dong tekanan akademik kadang berat gitu. Nah, menurut Evan sama Rajit nih, gimana sih menurutmu? Kamu kan sering dengar istilah deadliner nih. Gimana sih cara kamu tetap waras di tengah deadline yang gak habis-habis ini? Oke teman-teman semua, kenalin namaku Evan Putra Pratama dengan 3 digit NPM terakhir 177. Nah, cara itu gampang banget kalau misalkan lagi tertekan ya sama yang namanya deadline. Yang pertama itu jangan dikerjain, sumpah. Kalau kalian kerjain tambah pusing kalian. Jadi yang pertama jangan dikerjain tuh ya. Iya benar. Take a deep breath ya, terus rehat sebentar. Kalian ngapain kayak ya nanti katanya nonton Winda Basudara, terus ngemot permen juga boleh, apapun itu. Yang penting jangan terlalu membebani diri kalian. Nah, yang pertama itu, karena kalau kalian udah bad mood, terus kalian suruh maksa kerja, itu kerjaan nggak selesai. Nanti kalian mau cari, oke? Nah, gitu aja sih kok dari aku. Oke. Sungguh jawaban yang positif itu juga. Oke, mari kita dengarkan jawaban dari Mas Radit. Menurut Mas Radit itu gimana sih? Halo, menurut saya, sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Muhammad Raditya Putra Pratama dari NPM 205. Bener sih yang dibilangin Evan, kalau emang kita udah bad mood, udah suntuk banget, pasti bakalan gak kelar-kelar, mending gak dikerjain, gak kelas kalian. Tapi aku ada tips nih, kalau kalian untuk menjaga mood kalian biar nanti ngerjain tuh langsung sat gitu. Jadi gimana tuh? Saya menggunakan sistem 5-10-5. 5 menit ngerjain, 10 menit istirahat, 10 game main ML. Itu bisa menjaga mood kalian biar nanti bisa ngerjain sat setelah bermain game. Itu sih kalau dari saya. Yang penting mood kalian aman lah. Harus ML banget ya, itu kalau 10 kali kalah itu gimana itu ML tuh? Itu kayaknya mending gak usah dikerjain langsung sih Mas. Udah pusing banget. 10 game Mobile Legends apa nggak habis dulu tuh waktunya itu buat kerjain. Tambah stres gak sih Kak? Hapus aja. Oke. Untuk selanjutnya, menurut Sabinta nih, apa yang biasanya bikin kamu stres dan apa solusi simpel yang kamu temuin?
Semuanya sebelumnya perkenalkan nama aku Septia Sabita dengan NPM terakhir 179. Itu sih sesuatu yang bikin stres itu pas pelajaran itu numpuk dari hari Senin sampai hari Rabu itu. Senin sampai Selasa sih pelajarannya itu berat. Terus PR-nya juga banyak. Terus habis itu tugas kelompoknya juga banyak. Terus kadang kelompoknya tuh agak susah buat berkomunikasi. Solusinya adalah aku tinggal makan sebentar. Udah, terus aku lupain. Terus aku nunggu deadline, mepet-mepet deadline baru aku kerjain. Oke. Jadi tipsnya makan ya. Makan bisa memberikan mood kita lebih baik lagi ya, Kak Sabinta ya. Iya. Halo. Sebelum menjawab, aku mau kenalin namaku dulu. Halo, perkenalkan namaku Rindiantika Kumalasari dengan 3 digit terakhir. NPM-ku 064. Kegiatan favoritku ya, ini mungkin kalau bisa dibilang beda dari yang lain ya. Aku paling suka itu putar-putar di pasar tradisional. Aku suka putar-puterin, lihat-lihat sayur. Kalau ada Mas Ganteng juga aku lihatin. Itu cuci mata juga sih kalau bagiku. Oke Mas Danen, apa sih kegiatan favoritmu buat melepaskan stres? Buat melepaskan stres ya kan, Iya. apalagi maba nih ya, kita tuh harus jauh-jauh dari kata stres karena kita tuh masih maba dan perjalanan kita tuh masih jauh ya. Nah, caraku yang pertama tuh melepaskan stres itu ya, yang pertama itu kamu bisa melakukan hal-hal yang kamu senang. Misalkan kamu suka ngopi, ya kamu ngopi sekarang. Kalau misalkan kamu mau jalan-jalan, ya udah jalan-jalan, olahraga. Terus yang kedua tuh kamu harus ini sih, kalau kataku sih, bukan ngelupain ya, ngelepas lelah, ngelepas yang bikin stres kamu tuh di luar pikiran itu. Jadi pikiran kamu stres, jadi kamu jangan dipikirin lagi, udah kamu lepas tuh sementara doang. Nanti kalau udah baik lagi, itu baru pikirin lagi. Tapi kita nggak boleh kabur dari masalah itu, gitu deh kata-kata. Oke, terima kasih Mas Danen. Kelas Mas Danen, kelas. Semangatnya udah kayak bajak laut gitu. Asli. Hidup pergi. Nah, kan menurut Denis dan Rahima nih, gimana sih caramu recharge energi setelah hari yang melelahkan di kampus? Halo semuanya, perkenalkan saya Denis Ardiansyah dengan NPM 3 digit terakhir 011. Kalau saya sih biasanya recharge energi itu ya kalau dari sampai rumah pertama-tama ya mandi dulu biar kayak tubuh lebih segar dulu. Habis itu lebih ke cerita-cerita sih ke orang rumah kayak gimana aja sih kegiatan di kampus gitu. Kayak kita membagikan energi kita gitu kepada orang rumah. Jadi ntar kita kayak bertransfer energi positif dengan orang rumah gitu sih. Gitu aja sih kalau saya. Oke, untuk Rahima menurutmu gimana sih? Sebelum cerita kayaknya nggak afdal deh kalau nggak kenalan dulu. Bener Aku mau Kak? kenalan dulu ya. Jadi kenalin, nama aku Rahima dengan NPM 3 digit terakhir 036. Cara aku itu pasti tidur. Habis tidur kan biasa bangun udah jam 6 atau enggak jam setengah 7. Iya. Nah, gimana yang bikin semangat lagi ya? Caranya adalah dengan olahraga. Jangan lupa olahraga ya. Olahraga itu penting biar nggak jompo. Gitu aja sih. Iya bener sih. Menurut Axel sama Farhan, apa sih yang kamu rasakan ketika lagi struggling dengan masalah mental? Dan siapa yang pertama kamu cari untuk ngobrol? Untuk Axel dipersilakan terlebih dahulu. Oke. Halo semuanya, aku Aksel Arwana Vidasma Putra dengan NPM 3 digit terakhir 169. Kalau lagi mengalami struggle tentang mental dan siapa yang dicari pertama, jelas yang pasti yang pertama orang terdekat kita ya, orang tua gitu. Jadi kita cerita sama orang tua. Nah ini contohnya dulu waktu aku sekolah dulu gitu kan, waktu ada stres gitu, beban mental gitu, aku cerita sama keluarga ya, cerita aja dalam bentuk apapun, keluarin semua itu, unek-unek atau apa itulah gitu kan. Nah itu kita jadi bisa lebih lega gitu, dan mungkin
bisa mendapatkan saran dari orang tua gitu. Yang kedua mungkin bisa kita saling sharing ke teman gitu ya. Aku juga kadang-kadang random tanya ke teman gitu gimana pendapatnya kalau lagi ada masalah gitu, dan aku bandingin pendapat teman lain sama teman-teman yang lain juga dan ambil sisi positifnya supaya kita bisa lebih tenang, lebih nggak stres gitulah pokoknya. Dan biasanya kalau kita lagi bicara sama teman, bicara sama orang itu kan ada kita ketawa gitu, seneng-seneng bareng. Nah itu energi-energi positif kayak gitu itu yang kita perluin tuh supaya mental kita itu nggak stres lah, nggak ada beban gitu, biar berkurang gitu. Mungkin itu dari aku. Terima kasih Mas Excel. Untuk Mas Farhan, gimana Mas Farhan? Oke, halo Rek. Perkenalkan, namaku Farhan Bintang Adrianto dengan NPM akhir 183. Kalau struggle itu kan biasanya kita pusing atau capek ya. Nah, biasanya yang aku cari itu dukungan dari keluarga atau teman dekat. Soalnya mereka itu kan orang yang kenal kita sudah lumayan lama. Jadi kalau kita punya tekanan, mungkin mereka bisa meringankan beban emosional kita. Interaksi dengan teman dekat juga membuat kita terhubung dalam situasi yang sulit. Ketika kita berani membuka diri dan berbicara tentang perasaan kita, mereka mungkin bisa ngasih saran yang berguna atau menjadi pendengar yang baik, yang tentu sangat berharga di saat-saat seperti itu. Oke, untuk tamu terakhir kita akan bertanya ke tamu terakhir kita ini mengenai gimana sih peran-peran teman-teman Angular ini dalam menjaga kesehatan mentalmu. Menurutmu gimana Najwa? Peran teman-teman Angular ini dalam menjaga kesehatan mentalmu? Ya, sebelumnya perkenalkan nama saya Najwa Nisrina dengan NPM 2408201174. Menurut aku sih ya, teman-teman Angular ini membantu saya dengan sangat baik. Mereka sangatlah sabar dengan saya dan mereka juga mendengarkan cerita saya ketika saya bercerita kepada mereka, atau ketika saya sedang down atau stres, saya bisa bercerita dengan mereka dengan sangat open dan saya tidak merasa dikucilkan. Oke, berarti peran teman-teman itu sangat penting ya? Sangat penting. Oke. Seru ya hari ini ya? Seru gimana kan? Sangat seru. Oke, terima kasih buat semua teman-teman Angular yang udah berbagi cerita dan tipsnya. Dari ngobrol tadi, kita bisa lihat bahwa kesehatan mental itu penting banget dan nggak ada salahnya buat saling dukung. Setuju kan? Setuju. Oke, jadi buat semua pendengar Angular Talks, ingatlah untuk selalu menjaga keseimbangan antara akademik dan diri sendiri. Jangan ragu untuk berbicara kalau kalian butuh bantuan, dan pastikan kalian punya waktu untuk recharge. Terima kasih sudah mendengarkan, dan sampai jumpa di episode berikutnya. Keep it cool, stay healthy, dan Bye-bye. Sampai jumpa.